Terima kasih. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya sapa Bapak Ibu dosen, selamat pagi. Saya atas nama Lisman Gea SPD, Unit Kerja SD Negeri 078013 Ture Namhesa, Desa Lauru Padoro, Kecamatan Apulu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Terbuka, dengan nomor UKG 2016 9967 5860, NIM 3006456. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Berikut video praktik pembelajaran saya di SD Negeri 078013 Ture Namhesa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan masuk. Oke, silakan. Silakan duduk di tempat masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan? Oke, memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Jin. Berdiri semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas pertolongan dan kasih-Mu. Engkau telah menolong kami hingga kami bisa berkumpul bersama-sama, supaya mereka bisa mengajar kami dengan yang baik. Ya Tuhan, tenangkan hati kami dan pikiran kami, semoga kami bisa tenang. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang sesingkat ini, kami landaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Ya, saya undang anak-anak kami untuk berdiri. Sekian, bisa duduk kembali. Bagaimana, masih semangat? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengabsensi nama-nama siswa dan siswi kami dan kerampian anak-anak kami, entah bagaimana, sudah rapi atau belum. Dengarkan nama anak-anak kami semua. Kalau hadir, bilang hadir, ya. Kalau malas, tidak hadir. Dengarkan nama. Adidaya Teli. Ada Pak. Agusman Hia Zai. Ada Pak.
Aurelia Daily, Hadir Pak. Destinia Gule, Pak. Angeli Mendeva, Hadir Pak. Marce Paumasi Daily, Hadir Pak. Marvelous Gule, Hadir Pak. Pasrah Ramajaya Daily. Hadir Pak. Oke. Putri Suci Waru, Hadir Pak. Revandion Daily. Hadir Pak. Oke, hadir hari ini adalah keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Pernah Anak-anak kami mendengar istilah kalau dikatakan keberagaman, contohnya budaya, ya, contohnya budaya apa saja, apa lagi? Bahasa, agama, agama istiadat, apa lagi? Rumah adat, ya, pakaian adat, alat tradisional, apa lagi? Alat musik tradisional, rumah adat. Ya, pernah kalian lihat rumah adat yang ada di sekitar kita? Berbeda-beda. Tetapi kita sama-sama saling menghargai. Contohnya tadi agama, ya, macam-macam agama. Ada agama Kristen, ada agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ya. Tapi tujuan kita untuk mempelajari keberagaman budaya ini supaya memahami dan mendalami bagaimana keberagaman budaya yang ada di sekitar kita dan juga di seluruh Indonesia. Ada pertanyaan tentang contohnya keberagaman budaya. Contohnya yang ada di sekitar kita. Ada tidak? Tidak. Karena tidak ada, mari kita membuat kelompok. Kita bentuk kelompok. Oke, silakan kita bagi kelompok. Karena kita 10 orang, kita bagi 3 kelompok. Yang kelompok 1 3 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 3 4 orang. Oke, silakan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ambil tempat. Kita putar video, lihat dan cermati benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, Coba lihat benar-benar ya. tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan.
Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain rumah gadang di Sumatera Barat, tongkonan di Sulawesi Selatan, serta hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangar dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nanuwaca Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta,
Mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan es selendang mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita menonton video, mari kita membagikan dulu LKPD, ya. Kita bagikan dulu LKPD dan pelajari dan lihat bagaimana contoh untuk membuat rumah adat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 adalah untuk membuat rumah adat yang ada di sekitar kita, ya. Sudah kita tonton tadi bagaimana bentuknya, ya, bagaimana bentuknya rumah adat, ya. Sudah lihat tadi? Sudah kami berikan LKPD kepada anak-anak kami semua. Ada di situ cara-cara membuat rumah adat, ya. Ada di situ. Yang sudah kita lihat ini tadi, ada pertanyaan? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Ini digunting, ya. Ini gunting, ini lem, ya, lem. Sudah dapat semua bahannya? Sudah. Ada karton, ya. Kita buat rumah adat ini dalam karton, ya, dengan bahan karton. Silakan, ya, digunting, dibentuk, digunting, ya, digunting. Gunting. Dindingnya berbentuk bulat, ya. Atapnya runcing, ya. Kakinya tinggi. Oke, silakan. Kerjakan bagus. Bapak menilai nanti siapa yang mendapat nilai besar, ya. Sudah digunting apa lemnya? Gunting. Kelompok 2, cepat, ya. Kelompok 3, begitu sudah bisa
sudah bisa ya. Nah. Gunting bagus-bagus. Nah, sudah dimulai ada bentuk kelompok 3 ya. Kerjakan bagus. Oke, dilem. Kerjakan baik-baik ya. Bapak menilai ya. Siapa saja yang bagus ya, itu yang dapat nilai besar. Dikasih jendela, dikasih tangga. Kerjakan baik-baik. Dikasih kaki, dilem. Nah, dikasih atap. Ya, dikasih jendela ya. Jendela. Udah bagus-bagus ini ya. Sudah mulai bisa ya. Sudah mulai bisa ini. Kelompok 3. Begitu kelompok 2 ya. Sudah mulai bisa bagaimana membuat rumah adat yang bagus ya. Masih ada waktu, masih.
Kelompok 3 Aurelia. Bikin lagi. Kasih tangga kaki lagi. Ya, kaki. Jadi kasih kaki ya. Bagus. Nah, udah ya, udah bisa ya, udah bisa membuat rumah adat yang bagus ya. Begitu kelompok 1, kelompok 2 sudah bisa, dan kelompok 3 sudah siap? Sudah. Iya. Bagaimana? Bagus? Oke, sekarang mari kita tampilkan hasil karya kita ya. Satu-satu kelompok, bagaimana hasil yang telah Dibuat oleh anak-anak kami. ya dipresentasikan ke depan kelas, satu-satu kelompok ya. Oke, sekarang kami berikan waktu kepada anak kami kelompok 1. Diberi waktu, tepuk tangan. Oke, terus oleh kelompok 1 diberi waktu. Inilah hasil karya dari kelompok kami, kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan Putri. Mengapa rumah adat Nias perlu? Mengapa rumah adat Nias perlu? Kami kelompok 1. Karena rumah adat Nias adalah merupakan ciri khas Nias, tempat kediaman nenek moyang terdahulu. Perlu dirawat dan dilestarikan. Oke, karena peninggalan nenek moyang dahulu perlu dirawat dan dilestarikan. Sudah paham? Sudah. Sudah paham Putri? Oh, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dipersilakan ke tempatnya. Sekarang kelompok 2 ya, mempresentasikan hasil karya kelompok 2. Inilah hasil dari karya kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Adat Nias bangunannya terbuat dari mana? Rumah adat Nias terbuat dari fondasinya terdiri dari kayu bolang besar. 2. Dindingnya terdiri dari papan kayu keras. 3. Atapnya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang diberi waktu untuk anak-anak kami kelompok 3 untuk menampilkan hasil karya yang telah dibuat. Mereka buat. Oke, dipersilakan kepada anak kami kelompok 3. Inilah hasil kerja sederhananya. Ada. Bagaimana bentuk rumah adat Nias seutuhnya? Oke, bagaimana bentuk rumah adat Nias seutuhnya? Dipersilakan untuk menjawab kepada anak kami. Rumah adat Nias bentuknya bulat. Atapnya meruncing ke atas dan kaki rumah tinggi sekitar lebih kurang dari Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Ya, 2 dan kelompok 3 ya. tentu sudah kita tahu semua bagaimana untuk membuat rumah adat ini. Iya. Ya, untuk kelompok 1 sudah kami nilai tadi, ada nilainya 95. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2 ada nilainya 80 ya. 80. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Begitu juga kepada anak kami kelompok 3 ada nilainya 78 ya, 78. Tidak jauh, udah bagus-bagus semua ya.
Ya, sudah kita nilai yang bagus, yang baik untuk membuat rumah adat. Ya, bisa kita simpulkan ini adalah peninggalan nenek moyang kita dahulu. Ya, oke, karena kita sudah membuat rumah adat dan sudah kita melihat bagaimana bentuk-bentuknya, dan sekarang kami beri soal, ya, evaluasi untuk mengevaluasi kepada anak-anak kami dan dikerjakan secara mandiri, ya, dikerjakan satu persatu. Nih. Tulis nama, ya, tulis hari dan tanggal, ya, dijawab dengan baik, dibaca soalnya dan dijawab dengan baik, dengan bagus. Masih ada waktu kita 10 menit lagi, ya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Masih ada yang belum? Cepat. Ya. Desti masih belum? Sudah. Kumpulkan satu-satu, ya. Teratur. Satu. Teratur. Satu orang lagi. Oke. Sudah siap semua? Oke, satu orang lagi, si Agus. Untuk pembelajaran kita untuk seterusnya adalah memahami contoh-contoh, menghargai keberagaman budaya, dan kita berdoa sesuai dengan agama kita, ya. Yang membawa kita dalam doa penutup siapa? Anak kami Putri. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan pada pagi ini. Kami bisa sampai di rumah Tuhan, dan juga guru-guru kami, berkatilah mereka dan kasihlah mereka kekuatan. Hanya ini doa yang sekali ini kami ada sekian tanganmu. Amin. Besok kita ke sekolah seperti dia. Ya. Kita sekarang boleh pulang dan hati-hati di jalan, ya. Kalau sampai rumah disalamlah orang tua dan kita sarap, kita makan, ya. Hati-hati di jalan, jangan main-main. Oke, dipersilakan kepada anak-anak kami untuk disiapkan. Seluruhnya siap, red. Tepuk pendidikan pengantin gotong royong, identitas, oleh.
Oke, sekian dan boleh pulang.